Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Artimpe. Saya berasal dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya dari kelas 10C. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah diajarkan tentang perlindungan hutan. Jelaskan dasar hukum pelaksanaan perlindungan hutan. Dasar hukum tentang pelaksanaan perlindungan hutan yaitu nomor 1 adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dan yang terakhir adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 55 dan Pasal 56. Jelaskan kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh hama. Khusus untuk hama serangga, kegiatan perlindungan hutan dari hama tanaman hutan berupa kegiatan pengendalian hama yang dikenal sampai saat ini ada 6, yaitu pertama, sistem silvikultur, yang kedua, secara fisik atau mekanik, yang ketiga, secara hayati atau biologi, yang keempat, menggunakan peraturan perundang-undangan, dan yang kelima, pengendalian secara genetik, dan yang terakhir, pengelolaan hama terpadu atau PHT. Jelaskan kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh penyakit. Kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan pada dasarnya sama dengan perlindungan hutan dari hama tanaman, yaitu 1. Sistem silvikultur, 2. Secara fisik dan mekanik, 3. Secara hayati atau biologi, 4. Menggunakan peraturan perundang-undangan, yang kelima, pengendalian secara genetik, dan yang terakhir adalah pengelolaan hama terpadu atau PHT. Jelaskan kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh gangguan manusia dan gangguan daya alam. Kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh manusia dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yaitu tentang pencegahan dalam pemberantasan perusakan hutan. Dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, setiap manusia dilarang 1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, memuat atau membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Yang ketiga, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Yang keempat, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, memanfaatkan hasil hutan kayu yang digunakan berasal dari hasil pembakaran liar. Kemudian, kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh daya-daya alam. Gangguan kawasan hutan yang disebabkan oleh daya-daya alam secara prinsip tidak dapat dihindari karena di luar kekuatan manusia. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan hutan dari daya-daya alam terdiri dari: pertama, letusan gunung. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu 1. Pemantauan proses alam dan normalisasi saluran lahar. Yang kedua, tanah longsor. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pembuatan terasering dan penanaman jenis tanaman perakaran dalam. Yang ketiga, banjir. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu reboisasi dan penghijauan. Yang keempat, badai. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu menanam pohon, pemecah angin. Dan yang kelima, kekeringan. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melindungi sumber air, cek dam, dan waduk. Dan yang terakhir adalah gempa. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu membuat peta rawan gempa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.